Oke, baik. Semuanya selamat malam Bapak Ibu di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Yang masih di jalan atau masih di rumah calon calon membernya ya, calon downline-nya, nggak apa-apa kita bisa lanjutin ya untuk memulai seminar kesehatan Dokter Winda. Baik, perkenalkan saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Senang sekali ya rasanya setiap hari Kamis ya akhirnya kita bisa jumpa bersama nih Bapak Ibu ya, bisa belajar bareng ya kan kalau misalnya hari Selasa khusus yang datang kan wilayah Jabodetabek ya. Nah, kalau ini saya bisa melihat semua wajah-wajah eh Bapak Ibu di seluruh Indonesia ya. Baik, tema kita malam hari ini adalah manfaat Coco Flavano untuk osteoporosis. Ya, eh kira-kira Bapak Ibu sudah pernah melakukan pengecekan tulang belum? Nah, ini dia ya. Nanti kita akan membahas bersama-sama dengan Dokter Winda. Apa sih manfaat koko untuk kesehatan tulang? Karena kan yang kita tahu selama ini bagusnya untuk fungsi utamanya adalah untuk kesehatan pembuluh darah ya kardiovaskular. Nah, gimana kalau untuk kesehatan tulang? Ternyata ada banyak banget loh sejuta manfaat dari kokoa. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung panggilkan saja pembicara kita ya. Dokter Winda, halo. Halo. Oke, oke dok. Untuk tema kita minggu ini adalah manfaat Cocoa Flavano untuk osteoporosis ya, untuk kesehatan tulang ya. Oke, nah Bapak Ibu jika ingin ditanyakan bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Dan Bapak Ibu pastikan harus mengikuti sampai acara selesai ya, karena nanti di penghujung acara kita akan ada Lucky Wheel ya. Siapakah yang beruntung akan mendapatkan satu box Cocoa Flavano original malam hari ini? Wah, kira-kira siapa ya yang beruntung malam hari ini ya? Baik, saya langsung mulai saja Dokter Indah ya. Oke. Oke, baik. Sudah muncul ya dok ya? Iya, sudah. Silakan Dokter Winda. Thank you, Di. Selamat malam, sahabat-sahabatku terkasih, sahabat-sahabat FHI. Mulai Selamat malam, Dokter Winda. Selamat malam. malam, Dokter Wida. Sehat kan semuanya kan? Iya. Nah, malam hari ini kita mau bahas topik tentang osteoporosis ya. Nah, mungkin kemarin beberapa teman-teman yang di kantor kita ada banyak nih ngobrol-ngobrol nih tentang tulang. Wah, ada beberapa yang jadi takut nih jangan sampai ini kena osteoporosis gitu kan. Nah, kalau teman-teman yang lain kira-kira ada yang sudah osteoporosis belum? Atau jangan-jangan kita salah satu yang beresiko nih terkena osteoporosis. Mungkin kalau kita ngomongin soal osteoporosis itu kesannya kayak nggak parah. Jangan salah ya. Osteoporosis mungkin kelihatannya nggak seserem penyakit-penyakit lain ya. Tapi kalau kita kena osteoporosis, teman-teman, wah, ini bisa sangat mengurangi sekali kualitas hidup kita nanti. Karena kalau kita ada osteoporosis, apa-apa kita susah ya. Jalan susah, main-main sama cucu nanti susah. Aduh, repot deh. Gak enak banget ya. Makanya, sebelum kita kena osteoporosis, yuk kita belajar tentang osteoporosis supaya kita tahu cara mencegahnya ya. Slide. Nah, kalau teman-teman yang selalu kita bilang tentang osteoporosis sebenarnya itu seperti apa sih? Simpelnya, osteoporosis itu kondisi di mana tulang kita itu sudah mulai keropos. Jadi, tulang kita tuh sebenarnya harusnya itu padat gitu. Tapi di dalamnya itu lama-lama tuh udah mulai bolong-bolong gitu ya, udah mulai keropos. Akibatnya ini bisa resiko mudah patah. Memang biasanya kalau kita udah mulai keropos nih tulang kita, belum tentu ada gejalanya, belum tentu timbul gejala-gejalanya gitu ya. Biasanya itu nanti baru ketahuan kalau teman-teman nggak sengaja kecelakaan, jatuh gitu ya, atau kepentok, terus tulangnya ternyata gampang patah. Baru disitulah nanti ketahuan, oh ternyata sudah mulai osteoporosis ya. Slide.
Nah, apa aja sih sebenarnya menyebabkan kita bisa sampai kena osteoporosis? Pertama, memang faktor usia. Kalau usia kita nggak bisa rubah ya teman-teman ya. Usia kan akan terus bertambah, waktu itu akan terus maju ya. Kita nggak bisa mundurin waktu ya. Makanya seiring bertambahnya usia kita, resiko kita akan semakin tinggi untuk terkena osteoporosis. Apalagi perempuan ya. Kita-kita yang wanita, apalagi kita sudah menopause, wah ya. Di sini hormon estrogen kita kan sudah jadi berkurang. Ini termasuk salah satu penyebab penurunan fungsi dari pembentukan tulang kita. Makanya kalau osteoporosis itu paling banyak justru pada wanita, ya. Terus juga mungkin kita suka mungkin kita bukan suka ya, tapi ada konsumsi obat-obatan yang sifatnya jangka panjang, terutama yang mengandung kortikosteroid. Nah, biasanya itu kortikosteroid itu kan kita konsumsi itu kalau ada peradangan-peradangan gitu ya. Nah, cuman ada saat kita konsumsinya itu cuma di saat-saat tertentu aja atau jangka pendek itu seperti asma, lupus. Nah, itu kan konsumsi kortikosteroidnya harus terus-terusan kayak kebergantungan gitu dengan obat kortikosteroid. Nah, ini bisa menjadi dampaknya nanti osteoporosis juga. Nah, terus juga tentunya gaya hidup ya. Gaya hidup kita kurang sehat nih, kita masukin zat-zat ke dalam tubuh kita itu yang sifatnya bisa merusak tulang kita ya, seperti merokok, minuman beralkohol, udah gitu kita bukannya masukin yang sehat, malah masukin yang jelek-jelek itu. Yang sehatnya malah kurang kalsium, asupan kalsium kita kurang, terus juga kita juga males olahraga ya, terutama olahraga yang berfokus pada otot-otot rangka. Ini bagus banget teman-teman untuk mencegah osteoporosis. Nah, tapi kalau kita kurang ya, males nih olahraga, nah ini bisa nih menyebabkan osteoporosis juga nantinya saat kita tua. Lalu juga mungkin yang untuk wanita, salah satunya yang tadi kan kalau faktor usia kita menopause, hormonal gitu kan. Sama juga yang belum menopause juga bisa beresiko. Kenapa? Haid kita yang biasanya haidnya nggak teratur, nah itu juga termasuk tanda-tanda hormonnya itu tidak stabil ya, tidak stabil, tidak seimbang. Nah ini juga bisa menjadi nantinya tanda-tanda kita itu bisa nanti resiko kena osteoporosis juga, sama kurang berjemur. Berjemur itu bagus teman-teman ya, jangan takut hitam. Memang, tapi nggak usah lama-lama banget juga. Saking pengennya biar tulangnya kuat, berjemurnya sampai 2 jam ya, nggak juga. Ya kalau itu nanti tulangnya kuat, tapi habis itu kanker kulit, sama aja bohong, ya kan? Cukup sebenarnya 30 menit aja. Jadi sambil teman-teman berolahraga, sambil juga berjemur dengan sinar matahari pagi ya. Slide. Nah, tadi kan gejala osteoporosis kan sebenarnya nggak gitu kelihatan banget nih, ya, nggak gitu kelihatan banget gejala-gejalanya. Tapi sebenarnya kalau kita mau benar-benar melihat, itu ada tanda-tanda yang memang sih kalau kita nggak ngeh, itu kita bisa nggak sadar. Seperti contohnya, sakit punggung. Nah, yang kita suka nyeri punggung ya, pinggangnya pegel gitu kan, itu hati-hati juga ya. Ini bisa karena faktor postur kita salah, bisa juga karena memang kita sudah mulai ada osteoporosisnya juga ya. Terus juga kalau kita ukur nih tinggi badan kita, ternyata makin lama kok makin pendek ya kan. Kayak waktu itu pas muda saya tinggi badan saya sekian, tapi kenapa sekarang saya diukur udah turun sampai 3 cm. Nah, ini juga termasuk tanda-tanda juga osteoporosis. Lalu juga kalau postur bungkuk juga bisa ya. Itu juga salah satu tanda osteoporosis, di mana memang biasanya awal mulanya dimulai dari memang kitanya yang posturnya jelek. Nah, ini kebiasaannya justru dari muda nih ya. Kebiasaan duduk ya nunduk, bongkok, bungkuk gitu ya. Jalannya juga apalagi anak-anak zaman sekarang kan
suka dibongkok-bongkokin biar keren katanya gitu. Enggak ya. Hati-hati. Itu kalau kebiasaan seperti itu malah jadi osteoporosis nantinya ya. Karena itu adalah postur yang tidak ergonomis untuk tulang kita, sehingga nanti malah bisa menambah beban tulang sehingga tulang jadi lebih beresiko untuk terkena osteoporosis dan juga tulang mudah patah. Itu adalah ciri-ciri dari osteoporosis. Slide. Nah, mencegahnya gimana? Nah, seperti tadi ya, pertama-tama mulai kita berolahraga. Ya, sambil kita berolahraga, nggak harus olahraga yang berat. Olahraga yang ringan-ringan aja, gerak-gerak terutama yang melibatkan otot rangka, tangan, kaki, dan punggung ya. Itu sangat tulang belakang lebih tepatnya ya. Nah, ini akan bagus banget untuk teman-teman supaya memperkuat selain tulangnya dan juga ototnya sekaligus. Nah, sambil nanti teman-teman berolahraga, sambil juga berjemur. Kan tadi nggak perlu lama-lama, setengah jam aja cukup kok. Ya, dengan begitu teman-teman juga otomatis sekaligus juga bisa menjaga juga berat badan yang ideal. Karena kalau berat badan kita berlebih, teman-teman, itu berarti beban juga untuk tulang kita. Karena kan yang menopang berat tubuh kita kan adalah tulang. Semakin berat badannya, maka akan semakin berat juga beban yang harus ditanggung oleh si tulang, sehingga dia jadi lebih mudah keropos kalau seandainya terlalu berlebihan gitu ya. Nah, nanti baru tinggal kita atur dari pola makan juga, mulai dari batasi konsumsi minuman beralkohol, terus juga kalau bisa stop merokoknya, dan lebih perbanyak lagi konsumsi makanan yang tinggi vitamin D dan juga antioksidan. Slide. Nah, ternyata teman-teman ada penelitian loh tentang kokoa untuk tulang. Jadi dari hasil penelitian ternyata bubuk kokoa itu ditemukan memiliki kandungan vitamin D yang tertinggi dibandingkan bahan-bahan lainnya. Di mana kandungannya bisa berkisar antara 1,9 hingga 5,48 gram per 100 gramnya. Dan dari studi, itu ternyata ditunjukkan bahwa kandungan flavonoid dan mineral dalam bubuk kokoa, di mana bubuk kokoa ini harus yang mengandung 45-85% flavanol, itu bisa menjaga kesehatan tulang kita. Ditambah lagi, flavanol sendiri itu punya sifat antioksidan yang dapat memiliki implikasi yang positif bagi kesehatan tulang, karena keropos tulang yang kronis biasanya itu disertai dengan stres oksidatif dan juga peradangan. Nah, di sini ada sebuah studi nih ya, di mana kalau kita mengkonsumsi kokoa dengan susu 2 kali sehari selama 4 minggu, itu signifikan banget hasilnya memberikan manfaat biomarker pada anti-inflamasi tulang kita. Slide. Slide lagi. Nah, ini dia ya, produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol. Ada varian yang original, sweet, DTM with Allergy9, Flavanol Man, dan juga yang terbaru ada NutriFlow. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, tentunya balik lagi ya, kita akan ngomongin lagi tentang polifenol, kepalanya. Ya, dimana kalau kita ngomongin polifenol, teman-teman itu pasti langsung tak, oh manfaatnya itu dia bagus banget untuk antioksidan. Nah, tapi ternyata teman-teman nggak cuma itu, karena kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa ternyata juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Di mana pada saat kita mengkonsumsi kokoa flavanol, itu dia bisa memberikan short term effect ya, ada efek jangka pendeknya yaitu dilatasi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita itu jadi lebih melebar gitu sehingga aliran darah bisa lebih lancar. Tapi tentunya untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi itu ada metode pengolahan kokoanya sendiri, karena metode pengolahan kokoa yang konvensional itu justru malah cenderung merusak kadar flavanolnya. Slide.
Nah, selain itu ada juga L-arginine. Arginine ini dia adalah asam amino esensial yang nanti dibentuk menjadi protein yang akan digunakan untuk metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, biasanya nih arginine itu bisa kita dapetin dari makanan kita sehari-hari ya. Dari daging-dagingan, ikan, produk olahan susu, ataupun kacang-kacangan. Slide. Nah, keunikan dari arginine ini adalah kalau arginine itu masuk ke dalam tubuh kita dan memang diperlukan, itu dia akan bisa diubah menjadi nitric oxide, di mana nitric oxide itu seharusnya diproduksi oleh sel endotelium di pembuluh darah kita, di mana dia fungsinya adalah untuk membuat pembuluh darah kita itu jadi lebih elastis. Nah, cuman nih kondisinya memang bukan banyak dari kita ya, tapi memang semua dari kita itu sudah punya pembuluh darah itu sudah banyak yang rusak sel endoteliumnya, sehingga produksi nitric oxide-nya cenderung kurang. Akhirnya ini akan mengakibatkan kekakuan pada pembuluh darah kita. Inilah yang bikin nanti aliran darah kita jadi mulai nggak lancar. Nah, inilah kalau kondisi seperti ini, itu kita bisa memberdayakan arginine terlebih dahulu, supaya arginine yang berubah jadi nitric oxide agar memastikan aliran darah bisa tetap lancar. Slide. Nah, lalu ini ada produk kita yang terbaru adalah NutriFlow. NutriFlow ini dia lebih kepada minuman sehat ya, minuman sehat kekinian, tapi itu dia minuman kekinian tapi sehat karena dia di dalamnya itu ada banyak sekali kandungan-kandungan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Antara lain mulai dari ada flavanolnya 200 mg, lalu ada vitamin B7, vitamin C, dan juga cisteinnya. Kalau tadi flavanol udah jelas ya, dia bagus banget untuk kesehatan pembuluh darah dan juga untuk fungsi kognitif. Jadi bagus banget untuk otak kita ya. Lalu ada vitamin B7 dan vitamin C, di mana ini dia membantu metabolisme lemak dan protein, termasuk juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Lalu untuk cysteine sendiri itu dia memang merupakan adalah antioksidan yang kuat ya, di mana perannya adalah untuk membantu melindungi tubuh kita dari kerusakan akibat dari radikal bebas dan toksin yang mungkin masuk dari luar ya, terutama dari luar yang apalagi untuk kita yang aktif kan, mulai dari polusi, dari sinar matahari yang berlebih, dari makanan dan segala macam ya. Dan NutriFlow ini makanya dia minuman kekinian yang enak, tapi dia itu bebas gula ya. Jadi teman-teman tenang aja, dia itu bebas gula karena menggunakan stevia sebagai pemanis alamiah. Slide. Nah, ini tadi yang saya katakan ya. Flavanol sendiri itu kan harus menggunakan metode pengolahan kokoa yang khusus supaya kadar flavanolnya nggak rusak. Nah, di sini perusahaan kita yaitu Barry Callebaut itu sudah mempatenkan metode yang mereka gunakan dalam proses pengolahan kokoa berflavanol tinggi. Di mana di sini telah terbukti bahwa kokoa flavanol yang mereka produksi ini dengan metode tersebut terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami, di mana biasanya itu cenderung hancur dalam proses pembuatan coklat yang konvensional. Slide. Lalu tentunya sudah ada banyak banget ya studi klinisnya, beberapa bahkan sudah dipatenkan. Ini salah satu ada yang dipatenkan itu untuk diet penurunan berat badan. Nah, di sini kokoflavanol itu ternyata bisa membantu menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi bukan sekedar nurunin berat badan aja teman-teman ya, tidak. Tapi dia lebih kepada pembakaran lemaknya gitu ya. Jadi fokus pada pembakaran lemak. Jadi kadang-kadang soalnya suka ada yang nanya nih, dok saya udah kurus, nanti kalau minum flavanol tambah kurus lagi nggak? Ya enggak ya, kenapa? Karena kan tadi yang dibakar adalah lemaknya. Kalau kita sudah kurus, lemak kita memang sudah sedikit. Jadi apalagi yang mau dibakar? Nggak ada ya. Jadi memang yang dibakar sini adalah spesifik untuk lemaknya, bukan yang lain-lain. Ya, slide. Lalu juga ada studi klinis tentang
Cocoflavanol terhadap fungsi endotelium dan juga nitric oxide. Ternyata dari hasil penelitian, kalau kita mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu bisa meningkatkan fungsi endotelium kita dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Nah, jadi ini bagus banget nih untuk membantu merecovery ya pembuluh darah kita yang sudah mulai kaku, mulai menyempit, itu supaya mulai kembali lebih elastis lagi supaya aliran darah kita bisa tetap lancar. Slide. Lalu kita juga sudah ada klaim yang bahkan sudah di-approve ya dari 2 institusi terbesar ya, EFSA dan FDA. EFSA itu dari Europe ya, dari Eropa. Itu kita sudah bisa klaim kalau cocoflavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Lalu kalau untuk FDA sendiri, itu kita bahkan sudah bisa diklaim ya, kalau cocoflavanol bahkan bisa membantu menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Slide. Nah, jadi kalau dari cerita tadi sebenarnya sih kita ngomongin cocoflavanol manfaatnya ada banyak banget ya, ada banyak sekali manfaat flavanol karena memang basically dia bekerja itu adalah di pembuluh darah kita. Tapi karena dia bekerja di pembuluh darah kita, jadi seluruh tubuh kita itu bisa kena impact-nya, kena manfaatnya gitu, kena imbas manfaatnya. Makanya kenapa manfaat cocoflavanol itu jadi banyak banget. Tapi nggak mungkin lah kita tulisin satu-satu semuanya ya. Nah, jadi ini boleh saya rangkum versi lebih sederhana. Jadi, cocoflavanol ini bisa membantu menstabilkan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik, membantu mengurangi resistensi terhadap insulin, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mengurangi risiko kanker karena dia merupakan antioksidan yang kuat, dan juga bagus untuk kesehatan kulit. Slide. Dan untuk NutriFlow-nya sendiri juga memberikan manfaat juga bila teman-teman konsumsi sehari-hari walaupun dia bisa sebagai snack tambahan ya, karena dia ini bisa membantu juga ya untuk penyerapan nutrisi yang lebih baik di dalam tubuh kita dan juga membantu metabolisme lemak dan protein supaya lebih efektif, apalagi kalau kita makan yang suka berlebihan nih, makan yang berlemak gitu ya. Dan juga sekaligus juga bisa melindungi sel dari stres oksidatif, meningkatkan fungsi kardiovaskular, bagus untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku, membantu juga memperkuat daya tahan tubuh kita, membantu dalam pembentukan massa otot, dan juga cocok untuk program penurunan berat badan karena bisa kita gunakan sebagai meal replacement atau pengganti makan. Slide. Nah, untuk konsumsinya, pada dasarnya kalau teman-teman mau konsumsi yang original ataupun yang sweet, itu seperti biasa lah ya. Itu bisa mulai dari 5 gram setiap hari. Nanti boleh disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Kalau untuk kasus kita seperti ini, osteoporosis, itu untuk yang original atau sweetnya bisa teman-teman konsumsinya mulai dari 10 gram. Ya. Lebih bagus lagi kalau teman-teman campur sama susu. Nah, itu jadi supaya biar ada tambahan lagi untuk kalsiumnya. Nah, atau teman-teman mau minum yang DTM juga boleh. DTM pada dasarnya sih 1 saset cukup gitu ya, atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sesuai dengan case-nya masing-masing. Nah, tapi kalau untuk kasus osteoporosis ini teman-teman bisa mulai dari 2 saset per hari. Slide. Nah, untuk teman-teman yang untuk tambahannya, boleh teman-teman konsumsi NutriFlow juga, apalagi buat teman-teman mungkin yang pengen diet juga kebetulan ya, supaya untuk mengurangi beban pada tulangnya, untuk mencegah osteoporosis. Nah, itu teman-teman bisa konsumsi juga NutriFlow. Ya, NutriFlow ini bisa dikonsumsi 1-2 kali sehari. Nah, ini cukup teman-teman menseduh sekitar 15 gram, itu kurang lebih sekitar 1 sendok makan muncung ya, dicampur dengan air ya, airnya boleh air hangat atau air dingin juga boleh. Yang mana nikmatnya teman-teman aja. Nah, dengan begitu teman-teman bisa punya tulang yang lebih sehat supaya nanti kita di masa tua bisa tetap aktif. Ya, thank you.
Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Tadi penjelasan dari pembicara kami, yaitu Dokter Winda, mengenai manfaat Coaflavano untuk kesehatan tulang ya. Jadi, yang tulangnya masih sehat, yang sekiranya belum merasakan osteoporosis, bisa dibantu konsumsi Coaflavano dari sekarang. Baik, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan informasi mengenai acara dan juga promo yang FAI berikan untuk Bapak Ibu ya. Baik, em, sudah muncul ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu. Jadi Dokter Indah ini bisa melakukan konsultasi kesehatan juga loh Bapak Ibu melalui chat WhatsApp di nomor 0878 1706 6067. Tentunya chat Bapak Ibu akan langsung dijawab oleh Dokter Indah, bisa bertanya seputar masalah kesehatan, dosis, dan lain-lain. Tapi yang jelas tidak untuk tentang membahas bisnis ya, bisnis ataupun pengiriman barang ya. Jadi memang benar-benar tentang kesehatan. Selanjutnya, nah, bagi Bapak Ibu yang tentunya di sini semuanya sudah punya sosial media ya, ada YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, dan TikTok. Bapak Ibu, kami sarankan untuk mengikuti seluruh sosial media kami seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga TikToknya foreverhealthy.indonesia. Dengan mengikuti seluruh sosial media kami ini, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi nih mengenai testimoni, acara, kemudian konten-konten menarik ya, tips kesehatan atau tips cara mungkin apa untuk menggunakan aplikasi juga ada ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu membuka YouTube kami karena di situ sudah lengkap sekali mengenai Zoom juga sudah ada dan untuk konten-konten seperti biasa ada di Facebook dan Instagram ya. Jadi pastikan Bapak Ibu langsung aja nih kalau mau nanti untuk bahan prospek bisa langsung membuka sosial media kami ya. Nah, kemudian untuk New Annual Rank Promo 2023 mulai dari Star, Warrior, Elite, Master, Grandmaster, dan juga Legend, kita memberikan hadiah tambahan nih. Selain uang tunai puluhan dan ratusan juta rupiah, kita juga memberikan logam mulia 100 gram, kemudian Mitsubishi Expander dan Innova Zenix ya. Nah, ini kami berikan cuma-cuma untuk Bapak Ibu semua ya. Nah, selain itu, FAI juga berbaik hati untuk mengajak Bapak Ibu trip jalan-jalan, salah satunya ke Bangkok, periodenya selama 5 hari 4 malam. Kemudian periode pengumpulan promo ini dimulai dari tanggal 1 Januari sampai nanti 31 Desember. Dan pesertanya sudah banyak banget Bapak Ibu ya. Semoga yang hadir pada Zoom malam hari ini menjadi orang yang beruntung untuk mendapatkan trip ke Bangkok. Ya, caranya dengan mengumpulkan 60 poin dan 8.500 CV. Kemudian kita ada promo Dubai Trip Brunei 7 hari 6 malam. Caranya dengan mengumpulkan 100 poin dan 25.000 CV, periodenya dari 1 Januari sampai 30 Juni 2023. Kemudian kita juga ada free trip umroh ataupun Eropa ya Bapak Ibu ya, periodenya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Agustus 2023. Caranya dengan mengumpulkan 150 poin dan 75.000 CV. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin membicarakan tentang bisnis FAI, kemarin kita hari Selasa sudah membahas mengenai kesehatannya ya bersama Dokter Winda ya. Nah, ini hari Sabtu kita juga ada bisnis preview yang dibawakan oleh Bapak Maulana Malikal, Bapak Iman Hilman, dan juga ada MC-nya Ibu Ulfa Zuhra di hari Sabtu 27 Mei jam 2 siang di kantor pusat FAI. Ya, di sini waktunya Bapak Ibu bisa mengajak calon-calon member Bapak Ibu nih ya untuk wilayah Jabodetabek bisa langsung ajak ke kantor pusat FAI. Oke.
Baik, itu dia adalah acara dan juga promo yang FI berikan untuk Bapak Ibu ada banyak sekali ya. Nggak tanggung-tanggung loh promonya, nggak cuma uang tunai, kemudian mobil, logam mulia, terus juga ada trip jalan-jalan ya. Dan dan itu semua kita berikan untuk Bapak Ibu ya. Oke, baik kita langsung ke pertanyaan ya dok ya. Dari Bu Erni Yusnita, dok mau nanya bayi umur 5 bulan bolehkah minum flavanol? Untuk apa? Kalau 5 bulan kan masih kecil ya, harusnya sih masih belum perlu sih minum flavanol karena kan nutrisinya masih cukup banget harusnya dari ibunya. Ya kan dari ASI itu kan walau bagaimanapun merupakan sumber nutrisi yang paling lengkap untuk bayi. Jadi sebenarnya sih kalau untuk umur 5 bulan sih belum perlu ya untuk konsumsi flavanol, yang minum mamahnya aja ya. Nanti mamah yang minum anaknya juga dapat kok. Ya, gitu. Lewat mamahnya aja minumnya, oke? Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Baik, kalau 0 sampai 6 bulan disarankan memang untuk ASI eksklusif saja ya dok ya, konsumsinya Iya, ASI sebisa aja. mungkin. Tapi memang sih kadang-kadang kan ada beberapa yang mungkin ASINya nggak keluar gitu, susah gitu ya. Tapi sih kalau menurut saya sih gini, kalau untuk bayi di bawah 2 tahun, anak-anak bayi-bayi di bawah 2 tahun, itu masih belum perlu untuk konsumsi flavanol. Kalau di atas 2 tahun masih udah oke. Karena secara pencernaan pun mereka sudah lebih, pencernaannya itu sudah lebih mampu menyerap gitu. Tapi kecuali di bawah 2 tahun tapi ada kondisi khususnya. Nah, itu baru boleh deh konsumsi flavanol. Tapi kalau tidak ada masalah kesehatannya atau cuma hanya karena khawatir takutnya nanti terlambat perkembangan, nggak usah dulu, jangan. Ya, tenang aja, terlambat perkembangan itu masih bisa dikejar kok. Ya, jangan dipaksakan juga diberikan di usia di bawah 2 tahun. Kalau nggak perlu-perlu amat. Ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Alkodin. Ya, selamat malam semuanya. Salam sehat selalu. Mau nanya Dokter Winda, Cocoa Flavanol varian apa yang cocok untuk osteoporosis terutama untuk yang lansia? Oke, kalau untuk lansia, kalau saya sih selalu ya, paling suka saya menyarankan untuk yang pertama dicoba adalah original. Ya, original 10 gram. Nah, cuman ini kadang-kadang ada beberapa case nih, gitu ya. Contoh, lansia, ada osteoporosis, tapi kebetulan ada juga masalah dengan kardiovaskular. Jadi contohnya mungkin ada osteoporosis, tapi ada juga kolesterol tinggi, ada hipertensi, atau mungkin memang sudah ada pernah pasang ring, gitu ya. Pokoknya ada masalah kardiovaskularnya juga, itu saya anjurkan minumnya lebih baik yang DTM karena biar lebih sekalian gitu, osteoporosis dapat, buat kardiovaskularnya juga dapat gitu di cover. Ditambah kalau seandainya kebetulan juga overweight ya, kalau memang osteoporosis plus kelebihan berat badan juga, nah itu boleh mengkombinasikan antara original dengan NutriFlow gitu ya. Jadi ini boleh di-mixing sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Enaknya yang mana dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Anastasia. Selamat malam Dokter Winda, ada mitra yang nanya nih kalau tidak ada enzim dalam tubuhnya sehingga darah cepat beku, apakah bisa diatasi dengan dark coklat? Ini maksudnya dark coklatnya flavanol kan ya? Kalau dark coklat yang lain nggak bisa soalnya. Iya, kalau dark coklat yang bentuk batangan nggak bisa ya dok ya? Nggak bisa karena dia rendah kandungan flavanolnya gitu ya. Di sini memang harus flavanolnya yang dibutuhkan. Jadi bukan hanya semata-mata kokoa biasa. Nah, di sini memang bisa dibantu dengan kokoa flavanol karena memang kokoa flavanol itu punya efek
antikoagulan justru ya. Dia punya efek pengencer darah. Jadi malah bagus untuk yang darahnya mengental, cepat beku. Jadi dia bisa membantu untuk memperlambat pembekuan darah gitu. Karena dia membuat trombositnya. Kalau di sini kan sebenarnya kenapa dia bisa jadi cepat beku? Karena trombositnya itu cepat lengket gitu, cepat nempel, menggumpal, akhirnya makanya darahnya jadi cepat beku. Nah, kalau seperti ini, itu flavanol itu bisa membuat perlengketan dari permukaan si trombositnya ini jadi menurun. Jadi supaya dia nggak gampang nempel dengan yang lainnya dan membuat gumpalan gitu. Jadi malah jadi bisa untuk kasus seperti ini boleh ya. Kalau nanti mau yang mana aja boleh ya. Cocok-cocoknya aja, mau original boleh, sweet boleh, DTM boleh ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Oloan John Heri Sinaga. Selamat malam, Dokter Indah. Untuk campuran susu yang baik dengan flavanol itu susu apa? Apakah bisa susu bubuk, kental manis, atau susu segar? Kemudian susu sapi atau susu kambing atau susu beruang? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, pada dasarnya susu apa aja boleh, kecuali kental manis, ya. Karena susu kental manis itu bukan susu, ya. Itu mah gula sebenarnya, ya. Jadi boleh teman-teman mau campurin sama susu bubuk boleh, atau susu segar juga boleh. Susu segarnya mau susu sapi, susu kambing, susu beruang bebas, mau susu apa lagi yang ada, segala macam bebas, ya. Yang mana aja boleh kok, nggak apa-apa. Yang penting bukan susu kental manis, karena susu kental manis itu bukan susu. Dia malah jadi nanti bikin kalorinya terlalu tinggi dari gulanya terlalu tinggi. Jadi saya sih justru nggak rekomen yang susu kental manis. Tapi susu mana aja boleh, sesukanya aja. Mau merek apapun boleh, nggak ada masalah. Dan itu aman di mixing dengan cocoa flavanol. Tidak jadi mengurangi manfaat dari si cocoa flavanol. Jadi malah jadi menambah gitu ya, menambah kandungan nutrisinya. Jadi bagus kok, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Berarti yang penting jangan kental manis ya, Dok ya. Karena itu bukan Ya, susu, itu adalah eh, gula yang dicairkan, yang dikentalkan. Oke, baik. Selanjutnya dari Bulea Darmalina di Sukabumi ya. Selamat malam, mau tanya buat anak untuk untuk anak mulainya untuk berapa tahun dan untuk kanker payudara itu boleh nggak ya? Silakan, Dok. ya, tadi kalau untuk anak sih saya anjurkan kalau yang mau buat maintenance juga ya, mulai dari 2 tahun boleh ya. Tapi dosisnya masih yang setengah dari dosis orang dewasa, jadi sekitar 3 gram aja ya. Nah, itu 2 sampai 12 tahun itu dosisnya 3 gram aja. Di atas 12 tahun itu boleh ikut dosis orang dewasa mulai dari 5 gram. Ya, itu boleh. Nah, nanti kalau untuk kasus kanker payudara justru boleh banget ya. Boleh banget. Jangan kan kanker payudara, kanker segala macam juga boleh ya. Boleh banget konsumsi cocoa flavanol. Jadi malah sangat bagus untuk dikombinasikan ya dengan terapi utama ya. Jadi tapi teman-teman ingat ya, saya tidak menyarankan untuk minum cocoa flavanol terus stop terapi medisnya. Enggak. Tapi ini harus dibundling supaya kuat. Ingat teman-teman, kita ini sedang melawan penyakit kanker. Itu bukan main-main, bukan penyakit-penyakit enteng. Harus kuat, harus strong. Justru kenapa kita tambahkan cocoa flavanol? Supaya kekuatannya bisa lebih optimal ya. Karena kadang-kadang nih kalau kita hanya kemoterapi saja, itu kan justru kan dia kemoterapi kita tahu ya. Kemo itu kan dia tidak hanya merusak si sel kankernya aja, tapi sel sehat kita juga ikutan rusak. Itu akan membuat pertahanan kita pun jadi ikutan lemah makanya. Nah, makanya kenapa kita perlu bundling dengan cocoa flavanol supaya kerusakan yang dialami oleh sel sehat kita akibat dari kemoterapi bisa minimal. Sehingga kekuatan pertahanan kita pun bisa tetap bagus gitu. Jadi biar kita bisa menjalani terapi juga dengan lebih positif, efek hasil dari pengobatannya juga bisa jadi lebih baik. Jadi untuk dibanding ya, bukan digantikan. Oke?
Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya, dari Bunia Dewi. Selamat malam, dokter. Apakah flavanol bisa mengatasi gatal-gatal karena alergi? Eh, bisa karena memang flavanol kan dia kan ada antiinflamasinya juga. Cuman memang alerginya ini pun akan tergantung alerginya karena apa dulu. Ya, pada dasarnya sebenarnya penanganan untuk alergi itu adalah menghindari bahan alergennya. Selama masih terpapar dengan bahan alergennya, ya akan terus kumat alerginya, akan kumat lagi. Mau kita minum apa juga akan kumat lagi. Cuma nanti kita konsumsi flavanol memang bisa membantu meringankan atau menurunkan sensitivitasnya gitu, hipersensitivitasnya. Jadi ibaratnya nih kalau kita mungkin kenanya sedikit terpaparnya sedikit dengan bahan alergennya nggak langsung bereaksi banget gitu untuk reaksi alerginya, tapi tetap ya kalau saran saya tetap harus diketahui juga apa yang menyebabkan alerginya dan juga dihindari bahan-bahan alergennya gitu supaya jadi memang terapinya lebih efektif ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bumia. Selamat malam, Dokter Indah. Saya Bumia dari Samarinda. Mau nanya nih, Dok, untuk penderita saraf kejepit, bisakah dibantu penyembuhannya dengan flavanol dan dosisnya gimana, Dokter? Terima kasih. Oke, nah ini akan tergantung ya saraf kejepitnya karena apa dulu nih. Karena saraf kejepit itu bisa dua, ya. Bisa saraf kejepit karena otot, bisa saraf kejepit karena tulang. Kalau saraf kejepitnya karena otot, itu masih bisa ya. Ibarat kata kan biasanya karena itu kan biasanya posisinya ada otot, lalu ada di tengah-tengahnya itu ada syaraf yang nyempil gitu. Karena si ototnya ini meradang, akhirnya dia menjepit si syarafnya gitu kan. Nah, ini bisa nih, kita bisa bantu mengurangi peradangan pada ototnya sehingga penjepitan pada si sarafnya itu efeknya tuh jadi bisa lebih berkurang. Tapi kalau seandainya saraf kejepitnya karena tulang, nah ini nggak bisa flavanol cuman bikin nanti jadi gini, syaraf yang kejepit karena tulang itu akibat dari si tulangnya ini berpindah posisi gitu ya, berpindah posisi. Yang harusnya nih umpamanya biasanya tuh terutama paling sering tuh terjadi di tulang belakang gitu ya. Jadi harusnya jaraknya sekian, umpamanya jaraknya harusnya antar si tulang ini jaraknya ada 2 cm contohnya. Nah, tapi gara-gara si tulangnya ini berubah posisi sehingga jaraknya malah jadi lebih sempit. Jaraknya jadi cuma setengah senti. Nah, ini mengakibatkan saraf yang lewat di tengah-tengahnya di antara si tulang ini jadi kejepit. Nah, kalau seperti ini, flavanol tuh nggak bisa bikin jadi renggang, nggak bisa ya. Kan flavanol cuma kita minum ya. Jadi kalau kayak gitu, kondisinya harus ada bantuan manuver dari luar. Nah, manuver ini seperti apa? Bisa dengan cara fisioterapi, bisa juga dengan operasi, tergantung dari berat ringan kondisi dislokasi tulangnya ini bagaimana gitu ya. Nanti flavanol itu gunanya adalah untuk mempertahankan aliran darah ke persyarafannya supaya syaraf-syaraf yang kejepit ini bisa tetap survive gitu ya, dan meminimalisir peradangan supaya nggak makin merusak si persyarafannya. Nah ini itu boleh minumnya terserah sih, bebas mau minum yang original boleh, kalau mau minum original atau sweet itu bisa mulai dari 10 gram. Kalau minum yang GTN bisa minum 2 saset per hari, disesuaikan. Tapi tetap saran saya untuk kalau seandainya memang saraf kejepitnya ini karena tulang, harus ada manuvernya, ya harus ada manuver dari luar. Kalau enggak itu akan tetap seperti itu, ya tidak akan berubah posisinya. Nah ini nanti tinggal berat ringannya akan tergantung seperti apa. Nanti boleh dilakukan pengecekan lebih lanjut. Nanti terapinya bisa melalui fisioterapi ataupun kalau memang berat berarti harus dioperasi, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Rosi. Selamat malam, Dok. Bagaimana cara kita mengatasi orang yang mengalami detox berat setelah konsumsi flavanol supaya mereka tidak takut dan tidak berhenti minumnya kembali sampai flavanolnya habis? Sering ya pertanyaan ini ya.
Nah, kalau ini kan selalu saya katakan makanya sama teman-teman ya. Teman-teman kalau ngenalin flavanol, itu justru jangan dihilangkan kemungkinan reaksi apa yang terjadi kalau mereka mengkonsumsi flavanol. Justru nggak apa-apa, kasih tahu aja ya. Justru kasih tahu aja supaya apa? Mereka lebih siap. Supaya mereka lebih siap, oh eh, supaya mereka benar-benar paham gitu. Jadi jangan kita cuma bilang aku minum ini enak loh, jangan cuma itu aja. Tapi kita harus mengatakan karena kita kan punya badan beda-beda ya. Mungkin memang yang kita kalau kita yang ngerasain minum flavanol kita badan kita jadi enak. Tapi belum tentu teman kita juga mengalami hal yang sama. Apalagi kalau kebetulan nih dia tuh punya penyakit. Selama ini sudah banyak minum obat-obatan. Wah, itu sih udah kebayang ya. Di dalam badan dia aja itu sudah ada banyak toksinnya. Otomatis pada saat dia mengkonsumsi flavanol, di mana flavanol itu dia adalah antioksidan yang tinggi, itu akan terjadi proses detoksifikasi. Dan itu biasanya rasanya nggak enak. Nggak masalah harusnya. Ya, dikasih tahu aja. Nah, tapi ini kan bilang aja gitu ya. Apa namanya? Tapi ini kan kamu kan kondisinya kan sakit, sudah banyak sekali minum obat-obatan. Nah, kemungkinan ini toksin di dalam tubuh kamu itu sudah ada banyak. Jadi pada saat kamu minum flavanol ini, itu tuh badan kamu akan dibersihkan. Dan biasanya namanya bersih-bersih, itu nggak enak rasanya. Ya, namanya bersih-bersih itu tidak enak rasanya. Kamu mungkin akan mengalami diare, atau mungkin mengalami pusing-pusing, badan pada sakit-sakit, lemes, ya. Tapi nggak apa-apa, jangan takut. Kalau kondisinya seperti itu, tetap lanjutin aja flavanolnya. Boleh kombinasikan flavanol dengan obat-obatan untuk meringankan gejalanya. Contohnya, mungkin dia mengalami diare, gitu ya. Diare, boleh, nggak apa-apa. Sambil minum flavanol, sambil minum obat diare juga. Nggak ada masalah. Flavanol itu bisa dikombinasi dengan obat-obatan kok, jadi nggak perlu khawatir. Atau minum flavanol, badannya jadi sakit-sakit semua. Nggak apa-apa, kombinasi sama obat anti nyeri. Nggak ada masalah. Tapi yang penting apa? Badan itu harus dibersihkan. Mau sampai kapan badan itu dibiarkan penuh dengan racun. Itu akan semakin merusak dan dia akan semakin tidak sehat. Justru memang kalau reaksi itu terjadi, itu artinya dosis yang sudah diberikan justru adalah dosis yang tepat untuk dia sehingga makanya malah menimbulkan reaksi dan akhirnya malah bekerja. Gitu. Kalau seperti itu, banyakin aja minum air putih. Banyak minum air putih, istirahat, dibawa istirahat aja ya. Supaya fokus tubuhnya biarin aja dulu fokusnya untuk detoksifikasi gitu. Jadi memang tujuannya adalah untuk bersih-bersih dan itu memang harus kita sampaikan justru dari awal, jangan ditutupin. Kalau kayak gitu mereka jadi takut, makanya begitu mereka ngerasain mereka panik, loh kok aku jadi begini, makanya mereka jadi berhenti minumnya gitu kan, karena mereka ketakutan. Tapi kalau kita sudah edukasi dengan benar dari awal, itu mereka malah siap. Pada saat mereka mengalaminya, oh mereka langsung nangkep, oh ya ini kemarin udah dikasih tahu kemungkinan akan mengalami hal seperti ini, jadi oh berarti ini artinya sudah sedang bekerja. Ya udah, nggak apa-apa, banyakin minum air putih. Kalau memang nggak kuat, minum obat untuk meringankan gejalanya, boleh juga. Atau mungkin boleh deh untuk sementara turunin dulu dosisnya. Jangan nggak usah terlalu agresif banget. Boleh, nggak ada masalah. Turunin dulu sedikit, nanti bertahap pelan-pelan dikembalikan lagi ke dosis yang disesuaikan dengan tubuhnya gitu ya. Jadi teman-teman lain kali harus dikasih tahu dengan jelas ya edukasinya ya, supaya jangan takut nanti yang lain-lain kalau seandainya pas nyoba ternyata terjadi reaksi detoksifikasi tadi. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak atau Ibu Clemence, ya dok ya, dok, apakah flavanol dan Nutriflo bisa digabung nih minumnya? Dan apakah DTM bisa dikonsumsi langsung setelah konsumsi yang Nutriflo atau flavanol? Boleh, nggak apa-apa.
ya. Itu bisa dicampur-campur kok, bahkan antar sesama flavanol itu bisa di mixing, umpamanya sekali minum gitu kan. Contohnya nih, tadi kita pengennya minumnya Nutriflow, tapi kan di Nutriflow itu kandungan flavanolnya kan hanya 200 mg dalam satu takar. Nah, tapi kita pengen ekstra nih flavanolnya, boleh kita tambahin dengan yang original. Langsung dicampur, nggak apa-apa. Yang penting ingat aja, pada saat kita menyeduhnya, itu airnya jangan terlalu panas ya, jangan terlalu panas, anget-anget aja. Atau kalau apalagi untuk Nutriflow ya, Nutriflow mah kalau saya sih lebih suka malah minumnya dingin, seger gitu rasanya ya. Tapi itu terserah preferensi teman-teman ya. Atau boleh juga kayak tadi kan, habis minum Nutriflow atau minum flavanol, lanjut minum DTM lagi, juga nggak ada masalah ya. Boleh-boleh aja. Nah, pada dasarnya kan sebenarnya itu dia, kita konsumsi flavanol itu kembali lagi disesuaikan dengan tubuh masing-masing ya. Disesuaikan dengan tubuh masing-masing. Jadi memang kadang-kadang ada beberapa yang cocoknya itu justru sekali minum dosisnya langsung tinggi, langsung banyak gitu. Makanya kadang-kadang suka di mixing kan, flavanol tambah Nutriflow atau ditambah dengan DTM. Nah, itu bisa. Ya, kalau memang cocok badannya begitu nggak ada masalah. Tapi ada juga memang beberapa yang mungkin tubuhnya nggak sanggup langsung terima terlalu banyak. Makanya kenapa kadang-kadang bisa dipecah-pecah. Pamel butuh kebutuhan sehari 15 gram, tapi nggak kuat kalau badannya langsung minum sekaligus 15 gram. Makanya dibagi-bagi jadi 5, 5, 5 gitu, 3 kali sehari. Nah, jadi tetap ya teman-teman, untuk konsumsi flavanol pada dasarnya tidak ada aturan baku ya, karena flavanol ini bukan obat. Jadi tetap harus cek kepada tubuhnya masing-masing, cocoknya berapa sih sebenarnya dosisnya gitu ya. Makanya memang kita harus selalu evaluasi gitu ya. Tapi pada dasarnya sih nggak masalah kok, nggak masalah. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Ya, jadi balik lagi ke dalam kebutuhan masing-masing ya, dok ya. Ada yang cocoknya ternyata sweet, cocok ternyata original, atau DTM, macam-macam ya, dok ya. Atau Nutriflow, gitu. Ya, baik. Pertanyaan terakhir nih, dok, dari Bulea Darmalina di Sukabumi. Tambah lagi nanya boleh? Boleh dong, Bu. Kalau radang ginjal bisa, saya lupa namanya apa, tapi sudah stadium 3. Oke, radang ginjal boleh ya. Radang ginjal bisa karena kan memang kan di Coco Flavanol sendiri itu dia punya manfaat anti peradangan. Jadi malah bagus untuk peradangan-peradangan termasuk juga radang ginjal. Gitu. Jadi bisa untuk dikonsumsi bagi yang punya masalah radang ginjal gitu ya. Nanti untuk dosisnya biasanya sih kalau untuk radang ginjal seperti ini saya anjurkan tuh original mulai dari 10 gram atau DTM-nya 2 saset. Nanti disesuaikan. Kalau kira-kira mungkin kurang, boleh ditambah. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Itu dia tadi pertanyaan terakhir kita. Baik, kayaknya udah nggak sabar juga ya, Dok ya. Kira-kira siapa yang mau dapat undian Lucky Wheel ya? Lucky Wheel kira-kira siapa yang akan mendapatkan satu box Cocoa Flavanol original? Mungkin kita bisa lihat sama-sama ya, Dok ya. Siapakah yang akan mendapatkan satu box Cocoa Flavanol original pada malam hari ini? Kita putar. Wow. Apakah masih ada pesertanya? Mari Mungkin sih. bisa langsung menyalakan mikrofonnya untuk Bapak Beni. Pak Beni? Halo. Halo Pak Beni. Pak Beni, halo Pak Beni. Oke, mungkin nanti Pak Beni akan menghubungi customer relation kami, Ibu Mary ya, untuk mendapatkan hadiah satu box Cocoa Flavanol original. Terima kasih banyak Pak Beni ya. Selamat Pak Beni sudah mendapatkan satu box Cocoa Flavanol original. Oke, baik, Dokter Linda, sebelum saya tutup acaranya, kira-kira ada yang ingin disampaikan kah? Apa ya kali ini? Selalu setiap kali ada yang perlu disampaikan tuh selalu saya itu bikin mikir gitu ya, karena kayaknya saya kayak kasih petuah kayak tua banget gue. Kan memberikan tips kesehatan, Dok.
Iya, tapi Nggak ini ada. tipsnya kesehatan ya. Sebenarnya sih kalau tips kesehatan sih saya rasa teman-teman juga udah banyak banget sebenarnya ya, banyak banget dapat tips-tips dari sosial media atau ya kita dari seminar-seminar kesehatan juga gitu kan. Jadi sebenarnya pada dasarnya sih teman-teman pasti saya yakin udah tahu. Cuman memang pasti susah melaksanakannya, ya kan? Tantangannya itu di sana. Nggak hanya tahu tapi mengaplikasikannya juga. Nah, kadang-kadang disinilah kita yang menjadi kurang motivasi nih, ya karena kita mungkin pengen mengaplikasikan, tapi, nah selalu ada tapinya. Nah, tapi itu dia yang selalu saya ingatkan sama teman-teman. Teman-teman, mumpung masih sehat, investasikan, dijaga ya dengan baik-baik kesehatannya. Karena ingat, pada dasarnya memang sehat itu murah kok. Tapi kalau udah sakit, sehat itu jadi mahal. Ya, jangan sampai menyesal. Ya, jadi mumpung masih sehat, mumpung masih murah, ya, investasi, dijaga kesehatannya, ya, supaya nanti kita bisa punya kualitas hidup yang baik dan juga kita bisa menikmati hidup dengan lebih optimal bersama dengan keluarga yang terkasih. Oke? Oke, baik. Terima kasih Dokter Ina untuk tipsnya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara nih ya. Mungkin minggu depan di tanggal 1, sepertinya kita juga itu tanggal merah ya kalau nggak salah ya dok ya. Jadi sepertinya kita tidak bisa bertemu, tapi jangan khawatir Bapak Ibu kalau mau langsung bertanya sama Dokter Indah, kita bisa melalui via chat atau bisa langsung datang ke kantor pusat FAI di hari Selasa jam 2 siang ya. Baik, kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan hari ini. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat beristirahat semuanya. Bye-bye. Terima kasih, Selamat Dokter Linda. malam. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Kasih. Linda. Selamat tidur, Bobo. Istirahat.